semuanya, kembali lagi sama aku. Jujur aku kangen banget sama kalian dan aku yakin kalian juga kangen banget sama aku. Dan aku tuh sumpah ya kangen banget mau bikin konten. Aku tuh kangen banget syuting gitu. Cuman nggak tahu bikin konten apa. Dan hari ini tercetuslah aku mau bikin konten cerita soal persalinan kucing aku yang namanya Pumpkin. Jadi awalnya tuh aku mau cerita dulu ya, dari awal aku tuh nggak tahu Pumpkin tuh hamil gitu kan, karena aku juga nggak tahu kan ciri-ciri kucing hamil tuh kayak gimana. Dan FYI, Pumpkin itu emang bentuknya tuh kayak gemuk gembul gitu, dan jadi aku nggak ngeh kalau dia tuh hamil gitu. Tapi sampai pada waktu itu aku nggak sengaja megang dia kan, terus kayak aku megang nipple dia dan kenapa gede gitu. Oh, apa ini emang pertanda kalau si Pumpkin ini hamil? Aku jadi kayak nanti-nanti gitu loh ya, kapan ya lahirnya gitu, kayak gemes, akhirnya Pumpkin hamil juga gitu. Tapi sebenarnya ya Pumpkin tuh baru 1 tahun sih umurnya, satu tahun lebih, karena aku ngambil dia, aku adopsi dia tuh 4 Juni 2021 dan sekarang kan Juli. Tapi pas aku adopsi itu dia juga udah 3 bulanan gitu sih, ya udah 1,5 tahunan lah. Dan menurut aku dia juga emang udah pas sih waktunya untuk kucing hamil gitu, karena aku pernah baca kalau kucing hamil tuh sekitar umur 8 bulan dia udah bisa hamil gitu. Dan Pumpkin udah 1 bulan lebih 1 tahun lebih 4 bulan, jadi emang udah waktunya hamil. Cuman menurut aku dia tuh masih baby aja gitu, dia masih gemes, masih iik banget, dan dia hamil. Dan sekarang kita mulai ke cerita gimana Pumpkin lahiran gitu, persalinan Pumpkin tuh kayak gimana. Jadi biasanya tuh emang ya Pumpkin tuh ke kamar aku, dia tuh kalau misalnya ke kamar aku tidur sebentar, habis itu nanti jam 12 atau jam 2 dia tuh langsung pergi keluar gitu, kayak pindah tidur di luar. Nah, tadi malam pada tanggal 17 Juli 2022 ini Pumpkin tuh ke kamar aku, dia tidur ya biasa, kayak dia masih lincah-lincah aja gitu. Ya udah, aku juga nggak ngeh kalau dia tuh akan lahiran, karena aku juga nggak tahu kan dia mulai hamil tuh kapan gitu, aku nggak tahu. Jadi ya udah aku biarin aja, aku tidur gitu. Dan lagi-lagi aku nggak tahu ciri-ciri kucing mau lahiran gimana. Jadi malam itu kita tidur biasa aja, sampai pada akhirnya tuh ada bunyi ngik 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 gitu kan, kayak hah ini apaan? Aku takut itu tuh kodok gitu loh. Aduh, aku tuh nggak suka sama kodok gitu. Terus kalau tiba-tiba ada kodok aku takut kan. Terus kuku-kukunya si baby itu tuh garuk-garuk si kasur gitu loh, jadi dia tuh kayak krek gitu. Hah, ini apa ya, belalang atau apa? Ya udah, aku semakin takut kan, mana lampu aku matiin, jadi kayak gelap gitu. Habis itu aku kayak waspada, terus aku bentar, kenapa ini basah-basah gitu. Jadi udah spray aku udah basah, pokoknya kacau banget sih itu. Dan habis itu ya udah, tada, aku melihat baby Pumpkin Junior itu super aku kayak wow, ini yang aku nantikan. Aku seneng banget sih, sumpah, kayak aku seneng banget. Habis itu baru aku nyalain lampu, terus aku kayak menangani mereka gitu. Aku juga bingung ya, karena ini pertama kalinya aku nanganin bayi, dan kayak lihat bayi apa ya, kucing melahirkan gitu loh. Jadi kayak ini gimana ya cara nanganinnya. Sebenarnya aku agak worry juga ya, takut kalau misalnya ada yang kelindes aku, terus ini hidup nggak sih gitu. Soalnya udah ada yang di bawah badan aku gitu juga. Terus langsung aku satukan dengan ibu Pumpkin. Habis itu ada yang kelindes kakinya Pumpkin, si baby satu ini. Ya udah, aku tarik kan, terus ternyata dia masih ada ari-arinya gitu. Dan aku bingung banget sumpah, aku apain ini. Habis itu aku chat lah adik aku yang dia udah pernah lah kucingnya tuh melahirkan gitu. Tapi ya dia nggak tahu gitu, karena emang kucing tuh biasanya nyari-nyari tempat gitu dimana dia mau melahirkan. Tapi ya Pumpkin memilih kamar aku untuk persalinannya. Jadi aku sebenarnya seneng-seneng aja sih. Cuman ya itu, jadinya aku nggak ngerti juga gimana cara nanganinnya. Dan kalau misalnya aku potong pakai gunting, kayak nggak tega nggak sih? Itu nanti kalau kesakitan gimana? Habis itu aku inget kalau aku punya Google, jadi ya udah aku langsung aja search di Google gimana cara nanganin ari-ari kucing, dan ternyata itu bisa dimakan kucingnya. Jadi
aku persilahkan Pumpkin untuk memakannya. Nggak tega sih sebenarnya, ini tuh nggak tega, cuman ya udah gimana, soalnya Pumpkin juga emang udah ngendus-ngendus kan awalnya, cuman kayak aku tahan-tahan gitu sebelum aku mendapatkan solusi, dan ternyata solusinya emang salah satunya dimakan gitu, dan kayak aku dapetnya tuh dimakan gitu. Ya udah aku kasih. Serem sih. Sorry. Ya udah, habis itu udah kan, terus aku kayak ya tahu sendiri lah guys gimana itu tuh ada darah, ada air tuben gitu. Jadi ya udah aku beresin tempat tidur aku karena selimut aku udah bener-bener basah. Terus sebenarnya kasur aku juga basah, cuman ya udahlah Ibu Pumpkin, nggak apa-apa, aku memaafkanmu. Sebenarnya Pumpkin tuh emang dia tuh ceria gitu, cuman kayak lemes gitu loh, jadi agak lemes. Dan aku bersyukurnya sih, menurut aku tuh Pumpkin kayak kuat gitu loh, dan dia tuh jiwa keibuannya tuh langsung muncul. Karena ya kalau manusia gitu pertama kali hamil, pertama kali melahirkan gitu pasti bingung kan caranya gimana, terus tanya-tanya ke orang tua kita gitu. Kalau Pumpkin kan dia menangani anaknya sendiri gitu, dia melahirkan sendiri, dia langsung apa sih, jilat-jilat anaknya gitu. Jadi dia tuh tahu proses-proses step by stepnya gitu setelah melahirkan. Jadi aku bangga banget sama Pumpkin. Masya Allah Pumpkin, kamu luar biasa banget. Sis I bangga sama kamu, I love you. Dan habis itu Pumpkin tuh kayak nafasnya jadi gitu kan, jadi aku takut kayak ini Pumpkin kenapa sih, serem banget. Ya udah aku cari di YouTube sebenarnya apa yang menyebabkan Pumpkin tuh nafasnya cepet gitu, dan ternyata emang kalau kucing habis melahirkan tuh kayak gitu, dan agak serem-serem gitu sih sebenarnya kalau aku baca ya, karena bisa menyebabkan kematian gimana gitu. Tapi alhamdulillah Pumpkin keren sih, karena dia tuh kadang juga ngerasa lemes tapi dia masih taking care of anak-anaknya gitu. Jadi sis I terharu banget sama kamu Pumpkin, kamu tuh masih kecil menurut sis I, tapi kamu udah bisa jadi ibu. Dan jujur aku nggak tahu si bapak dari Pumpkin Junior ini siapa, karena Pumpkin tuh punya 3 warna bulu kan, jadi hitam sama putih sama oranye, dan anaknya tuh ada yang putih hitam, ada yang punya 3 warna itu tuh 2, terus ada yang oranye banget sama putih gitu. Aku juga punya kan kucing satu lagi namanya tuh hiu. Nah hiu itu tuh putih sama kayak abu-abu gitu. Jadi apakah ini anaknya hiu gitu, atau ada lagi Pumpkin tuh suka temenan sama kucing tante aku namanya tuh Cimot, dan dia tuh emang dominan oranye gitu. Terus aku mikir kayaknya sih ini sama Cimot ya, soalnya ada yang bener-bener full oranye gitu dan gak ada yang abu-abu gitu kalau misalnya keturunan hiu. Tapi lucu banget ketika hiu dateng kan, hiu ke kamar aku terus ketemu Pumpkin dan Pumpkin Junior. Hiu tuh datengin si Pumpkin Junior ini, terus kayak sayang-sayang gitu kan. Habis itu dia mendekati Pumpkin yang sangat lemah, yang tidur lemah gitu, dan terus menciumnya. Jadi kayak gemes banget, dan aku spontan kayak ketawa gitu loh, karena ini kenapa gemes banget dan kenapa lucu banget ini kucing-kucing 2 ini, kayak wow sweet banget gitu. Jadi ya udah aku ketawa dan Pumpkin dan hiu kaget. Abis itu hiu keluar, I'm sorry karena aku merusak kebahagiaan kalian, cuman ya gemes aja, aku jadi ketawa gitu. Ini kucing apa sih, kenapa gemes banget, kenapa pinter banget gitu. Habis itu aku datengin si Cimot ini kan, gimana reaksinya melihat Pumpkin Junior. Dan Cimot ini tuh malah kayak vampir gitu, kayak gitu. Ih apaan sih Cimot, kayak masa ketemu musuh gitu loh, kayak kucing ketemu musuh itu kayak gitu kan. Ya udah aku jadi mikir gitu, ini tuh anaknya Cimot bukan sih. Tapi yang pasti gemes banget, dan sis I berharap Pumpkin sama Pumpkin Junior tuh sehat terus, bahagia terus. Pokoknya harus sehat, dan kalau misalnya nanti diadopsi sama orang lain, semoga orang lainnya juga merawat Pumpkin Junior dengan sungguh-sungguh gitu. Amin. Ya udah gitu aja cerita dari aku, cerita soal gimana aku nanganin Pumpkin, nanganin kucing melahirkan. Semoga bermanfaat ya. Aku nggak tahu sih ini akan bermanfaat atau enggak, tapi misalnya kalau kalian juga lagi nanganin kucing melahirkan, kalian bisa
telepon aku karena aku sudah pengalaman. Ya udah gitu aja, bye bye.